ada Naruto. Oke. Nah, di hadapan antum udah ada ya berkaitan dengan Ashraf mute. ada rabat atau diskon ya. Kita udah sering ini dengar ini rabat artinya adalah potongan harga atau yang lebih dikenal dengan istilah diskon ya. Ya, cuma ini bahasa lainnya dari diskon. Nah, rabat atau diskon biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu ya. Nah, sekarang antum lihat banyak ya kalau antum ke toko misalkan ya yang swalayan di sana ada tulisannya diskon sekian persen. Mall juga ada diskon. Ya, rabat. Nah, berarti itu rabat atau diskon potongan harga. Jadi sebelum membayar kita sudah harga yang kita bayar itu sudah dipotong dengan diskon tersebut. Ya, diskon biasanya ini dalam bentuk apa? Persen. Ya, dalam bentuk persen. Ya. Jadi diskon itu biasanya bentuknya persen. Ya. Nah, terus persen ini terhadap apa? Ya terhadap harga. Ya. Jadi bisa Anda tulis di sini diskon yaitu ya persentase diskon ya, dikalikan dengan harga harga awal atau harga kotor. Harga kotor. Ya, harga kotor itu maksudnya harga aslinya berapa? Ya. Harga kotor itu maksudnya adalah harga asli. Harga asli, ya. Sebelum dipotong. Ya. Jadi kalau kita misalkan ada baju 100.000 ya, kaos misalkan 100.000, terus di situ tertulis diskon 30%. Nah, berarti harga aslinya itu sebagai harga kotor itu 100.000 itu, terus diskonnya 30%, jadi hitung 30 per 100 dikalikan harga kotornya berapa tadi? 100.000. Jadi hasilnya 30.000, berarti harga bersih itu maksudnya harga yang harus dibayar itu 100.000 kurangi 30.000, 100.000. Ya, harga bersih itu bisa Anda tulis harga yang harus ya, yang dibayarkan. Nah, biasanya nih kalau emak-emak pemburu diskon, ya. Nanti kalau di apa namanya tuh di marketplace juga banyak ya, ada tulisan potongan sekian persen gitu. Kadang-kadang ada, ya. Tapi paling sering kalau kita ke mall, tempat perbelanjaan ada aja. Tapi kalau di pasar ya antum jangan misalkan beli beras di pasar ada tulisan diskon ya jarang-jarang ya, nggak akan antum nemuin. Oke, berikutnya ini berkaitan dengan diskon. Ini cara ngitung besar diskonnya. Ya. Terus ada bruto, ada tara, ada neto. Ini saling berhubungan ya. Sama halnya kayak harga jual, harga beli, untung gitu. Ya, mirip. Nah, bruto itu berat kotor, ya. Kalau yang tadi harga besi, harga kotor di sini ada berat kotor, ya. Berat kotor, terus bruto itu sering disebut berat kotor adalah berat suatu barang dengan kemasannya. Ya, jadi misalkan kentang 1 karung, itu kalau ditimbang itu masih berat kotor karena masih ada karungnya, masih ada kemasannya. Ya. Yang kita rata-rata beli itu ya bentuk kemasan apa itu kalau kita timbang sendiri itu namanya berat kotor atau bruto. Tapi biasanya kalau di kemasan tertulis apa? Neto sekian gitu kan. Itu maksudnya berat isinya doang. Belum sama bungkusnya. Ya. Nah, kalau tara ini adalah berat kemasannya. Ya. Berat kemasannya. Ini biasanya dalam persen. Ya. Terus kalau neto ini berat bersihnya. Jadi kalau antum bisa perhatikan yang ini tuh hampir mirip sama ini, cuma beda bahasa aja. Neto itu sama aja kayak harga besi,
bruto itu kayak harga kotor, tara itu kayak diskonnya. Gitu ya. Cuma di sini peruntukannya berbeda. Oke, neto ini berat bersih ya, berarti berat setelah dikurangi berat kemasan atau wadahnya. Ya. Misalkan antum beli telur misalkan. Satu krat atau satu krat ini kan yang kotak itu. Nah, kalau antum timbang langsung itu masih namanya berat kotor. Ya. Tapi kalau antum pisah telurnya sendiri, nah baru antum dimasukin ke keranjang, maka berat telurnya itu neto, sedangkan berat tempat kayunya doang itu namanya tara. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Di sini ada persentase tara. Kalau misalkan ditanya berapa persentase taranya, maka pasti udah ada taranya berapa, ya. Terus dibagi dengan bruto kalikan 100%. Tapi kalau sudah ada taranya, udah ada persentase taranya berapa, terus kita ditanyakan besaran taranya berapa, tinggal dikalikan ya. Tara dikalikan bruto. Dan ini biasanya untuk persatuan tempat ya, tapi nanti bisa dikalikan. Kalau neto udah jelas ya, berat bersih itu berat kotor dikurangi berat kemasan atau tara. Nah, di sini ada harga bersih, ini maksudnya harga per satuan berat, tapi pakainya neto ya, harga bersih di sini. Oke, ini berkaitan dengan teorinya. Langsung kita lanjut dulu. Ini halamannya gimana? Lihatnya. Bisa nggak? Dah jadi kecil. Ya aku jadi kecil ya. Hah? Lah. Jadi kecil. Lah kan tidak. Lah. Ustadz ini kenapa aku jadi kecil? Lah, itu jadi situ. Final nya yang gede. Asraf antum belajar tapi jalan-jalan mulu. Tahu acrop. Pamer rumah dia. Room tour shop. Ada jalannya di situ doang. Room tour shop. Toilet. Untuk Sam. Sirap, room tour. Sirap, ayo room tour. Sirap. Aduh, puyeng. Iman baru masuk. Ngapain kita tadi? Ya ngapain? Ngapain aja boleh kata Ustaz. Males pengen beli truk. Oh, kata Daus begitu. Nah, Kata Daus bukan. Udah tahu malu. Dah. Haha, tetap kecil, guys. Tahu males Enggak kok jadi truk. ini kecil apa gede? gede, Kecil. gede. Tahu males pengen beli Kecil lah truk. segitu mah. Oke. Gede lah. Kelihatan. Kelihatan cuman kecil. Nah, apa sih yo? Kepada ngadi-ngadi Tahu itu mah males kecil. pengen beli truk. Ini yang gede. Tahu males karos. Enggak tahu. Males. Kan mirip Danendra itu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan Kelihatan. sih. Mayan lah Kelihatan. daripada tadi. Oke. Tahu males Bunga, pengen beli bunga, truk. bunga tunggal. Ya. Di kaki ya. Tahu males pengen beli truk. Bunga tabungan. Ini yang kita bahas adalah bunga tabungan. Di sini adalah bunga tunggal. Ya. Jika kita ya antum tahu nih kalau yang nyimpen di bank, maka uang kita akan bertambah karena dapat bunga. Bunga. Nah, jenis Dapat bunga. tabungan yang kita pelajari adalah bunga tunggal. Ya, artinya yang mendapatkan bunga itu hanya modalnya saja. Jadi bunganya dihitung berdasarkan modal. Dual. Bunganya tidak berbunga lagi. Nah, apabila bunganya berbunga lagi, maka disebut bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk ini
biasanya ada di pelajaran SMA atau SMK ya. Ada. Nah, ini kalau antum udah pelajari ini, antum akan tahu betapa kejamnya kalau kita yang minjem di bank dikasih bunga-bunga ya, leasing dan lain-lain. Ini ya sangat sistem yang sangat wow gitu ya. Wow. Punya utang ditambah lagi. Riba. Nah, tapi di sini yang kita hitung adalah bunga tunggal. Jadi bunganya dihitungnya dari modalnya doang. Enggak dari bunganya yang dibunga-bungakan lagi enggak. Ya. Oke. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen ya. Jadi biasanya bunga itu dalam persen. Terus yang berlaku dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, biasanya dihitungnya misalkan 5%. Kalau nggak ada kata-kata per tahun atau per bulan, misalkan 3% itu maksudnya adalah per tahun. Jadi berlakunya normalnya adalah per tahun. Kalau per bulan biasanya dikasih keterangan ya. Misalkan nih bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapatkan bunga 12% dari modal ya. Ya, dari modal. Ya, yang jelas dari modal yang dia simpan, dari tabungan awalnya berapa, jika telah disimpan di bank selama satu tahun. Ya. Berarti kalau baru disimpan selama 8 bulan, ya biasanya bank ada bunga per bulannya. Bunga per bulannya tinggal ini. Bunga per tahun dibagi 12. Ya. Oke, itu berkaitan dengan apa ini namanya? Bunga. Terus Nah, dicoret. Nah, di stop. Nih, next-nya kalau pakai ini gimana sih? Nggak bisa di next. Pakai aplikasi. Daus tahu. Friendly truk. Truk. Ayo Daus, kapan? Besok. Nih, tadi kan. Nggak mau besok malu. Pajak merupakan, nah ini ada bahasan lagi ya. Ini pajak. Ya. Pajak. Nah, di sini pokoknya pakainya kita persen-persen. Pajak ini biasanya dalam persen pasti ya. Antum udah tahu ya, ada pajak penghasilan yang di sini dibahas penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Udah ada kata-katanya di sini. Pertambahan. PPN kalau ini ya beli makanan. Iya. Nah, kalau PPN biasanya itu penghasilannya yang kena pajak. Jadi misalkan kalau dari pemerintah kan ada yang sekarang itu kalau yang udah punya NPWP itu, nah terus penghasilannya sudah masuk dalam penghasilan kena pajak, biasanya akan dipotong. Kalau ini namanya PPH pasti nanti bentuknya potongan karena pajaknya dia ngambil pajak dia pemerintahan diambil. Ya, kalau pertama nilai itu malah bertambah. Nah, jadi misalkan orang tua antum gajinya 20 juta ke bulan. Nah, udah punya NPWP, udah kedaftar tuh gaji segitu. Maka setiap bulannya biasanya dari NPWP-nya udah langsung narik otomatis atau enggak nyetor sendiri, yang kurang paham, cuma yang jelas itu udah kena gitu ya. Nah, biasanya ada minimalnya, kena berapa, tergantung sih dari banyak tanggungan dan lain-lain ya. Nah, itu berarti kalau ada PPH misalkan 5%, berarti misalkan 10 juta gajinya dipotong 5%, berarti bagi 20 atau 500.000, berarti nanti dia harus nyetor sekian. Berarti penghasilan yang dia dapat aslinya jadi 10 juta kurangi 500.000 ya. PPH ya, PPH ini dalam ya secara rumus sama lah kayak yang lain ya. PPH itu kan dalam persen ya, dalam persen.
Kalau mau Jangan diikut juga dong, Tat. ya, berarti ya persentase PPh-nya berapa dikalikan dengan penghasilan ya. Oh, oke. Sedangkan PPN itu juga dalam persen. Nah, PPN itu adalah juga dalam persen ya. Berarti kalau mau mencari besaran PPN-nya berapa, ya udah persentase PPN ya dikalikan harga. Kalau ini PPN biasanya per harga, satuan harga ya. Misalkan kita yang sering kalau PPN itu biasanya kalau di tempat makan itu ya. Tempat makan misalkan di McD atau yang lainnya ada yang PPN-nya itu dia sudah masuk dalam menunya, udah terhitung dengan harga di makanannya, tapi ada juga yang terpisah. Oh iya. Ada PPN 10%, berarti kalau kita beli makanan 100.000, nanti bayarnya 110.000 karena udah ditambah. Ya. Nah, kalau PPh ini gunanya untuk mengurangi penghasilan ya, dipotong. Kalau yang PPh berarti bertambah. Berarti nanti kalau harga yang harus dibayarkan itu berarti harga asli ditambah. Nah, tulis ya. Harga yang harus dibayar itu adalah harga asli ditambah dengan PPN. Nah, jadi nambah. Iya nambah. Kalau PPN itu nambah, namanya aja ada pertambahan nilai, berarti nambah nanti. Nilai, iya. Ya. Kalau pajak penghasilan dia nanti gunanya sebagai kayak potongan, motong gajinya, ya, motong pendapatannya, penghasilannya. Oke, ada yang mau tanya tentang itu? Ya. Kalau antum mau baca-baca di internet itu sangat banyak, ya, berkaitan dengan tadi apa namanya? Ada pajak, ada bunga, cuma nanti ada juga di bagian di SMA-nya ya. Nah, kita akan lari atau enggak nih? Jalan aja, Tat. Rangkak aja, Tat, biar lama. Gak usah jalan, naik mobil. Contoh soalnya tentang apa nih? Kenapa, Ustaz? Nah, ini. Kita contoh soal yang pertama. Iya, kemana ini? Ini kok ada yang keluar lagi tuh? Siapa? Entah. Asraf ada. Masuk, keluar, masuk, keluar. Razan udah nggak? Razan ada. Rajab ada. Daus? Bukan. Berarti Daus ada. Lah, ya kan? Daus ada ini. Dedat ada gak? Iya, Dedat. Dedat gak ada satu lagi. Satu dia baru masuk, Dedat. Oke, ada mas semua. Oke, nih ada contoh. Ini berkaitan dengan diskon. Ya. Mita membeli kaos dengan harga 60.000. Jika harga tersebut didiskon 5%, berapa uang yang harus dibayarkan Mita? Nah, oke, di sini harga ya. 60.000. Harganya 60.000. Itu. Nah, terus diskonnya 5%. ya diskon 5%. Kita akan mencari besaran diskonnya berapa.
5% itu kita ubah 100 kali 100 dikali 60.000. Nolnya Ya, 3 kawan ini. coret. coret, sisa 5 kali 6 berapa? 5 kali 6 300. 300. 5 kali 6 5 kali 6 30. 300 berarti. Tapi kan Saldo. 300. 3.000. Iya. Jangan, pokoknya angkanya dulu aja yang gampang, 3.000 ya. Iya. Nah, berarti Diskonnya di sini 3.000. harga yang harus dibayar 60.000 dikurang 3.000. 67.000. Cuma 3.000 diskon deh. Buat apa? Head banget dah. 3.000 doang. Diskonnya nggak guna. Buat bayar parkir. 10.000 kurangi 3 Ibu. lumayan. 7.000 yeay. Cuma nggak niat Eh. bikin diskon. Nggak niat. Kasihan Enggak banget. niat niat. bikin diskon. Nggak niat Ustaz. 57. Niat diskonnya. Kasihan banget dah si Mita. Ke Indomaret atau ke Alfamart misalkan harga minimal biasanya itu 9.000, terus dicoret terus jadi harganya 7.500, itu udah murah. Lumayan sih. 9 ke 7.500. Lumayan kan 1.500. Diskon. Apa-apa buat parkir, buat parkir buat 3.000-nya. Nah, tapi kan kalau 3.000 biasanya tetap bayar 60 juga. Ya Allah, beli permen 2 udah habis itu tadi. Ya, Bu. Beli permen 2 udah habis. Enggak lah, emang permen cuma itu. Tempatnya permen masih 500. Aku udah 1.000. Gope sih gope. Pertanyaan 500 1.000 dua. Udah naik sih 600. Biasanya 1.003. Itu naikin harga tapi nggak niat mainnya sesuai. men. Sekolah membeli 120 buku matematika dengan harga 5.000 per buah. Buku matematika memberikan rabat 30%. Itu bukan diskon saat. Iya, rabat itu diskon sama. Sama diskon sama lah. Antum lupa tadi. Berarti kan Bukan harga pembelian. sekolah sekolah beli 120 buku matematika dengan harga 5.000 per buahnya. Ada nggak zaman sekarang harga 5.000 buku? Ada. Masih. Ya buku yang ini mungkin begini ya. Sales buku matematika memberikan rabat 30% kepada sekolah. Tunggu aku kayaknya ada Betul. namanya. Ya. Tambahin dulu. Tentukan harga pembelian itu kepada sekolah. Oke. Tunggu. Kita tulis 120 buku. Kayaknya 420.000 deh. Ini Semoga aja betul. 5.000 ya. Harganya 5.000 ya. Apa sih? Kali Pakai kan tadi kalkulator lagi, San. Per buku. Apa aku nyatet ini, tulis. Itu dikali dulu kan? Halo. Ya, harga bukunya berapa? Alah. Gulu. Aku nggak pakai kalkulator. Mana ada? Kali Dikali 5.000. 5.000. Berapa? 5.000. 60. 12 kan. Nolnya ada 4. 60. 600.000. 600. Harga total 500. Diskon 100 kali 600.000. Di sini ada diskon atau rabat 30 per. Iya, komandan. Keren. Kita akan cari diskonnya berapa? Berarti 30 per 100 kali kan? dikali 600.000. 6 kali 3 berapa? 18. 18, 18, tambah 0, 180.000. Ini lumayan. Gini baru Nah, ini diskon. baru start diskon namanya. Diskon. Baru namanya diskon. Berarti harga bersihnya yang harus 600.000. Berarti 420. 600.000 dikurang 180. Nah, ini baru start diskon namanya. Berapa ini? Baru diskon ini. Betul. 420.000. 420. 420. Diskon yang asli, bukan yang sebelah. Ibu. Yang Oke, sebelah. Dengan diskon ada yang mau tanya enggak? Diskon gak niat. Ora. Enggak niat. Ada. Ora. Ya, ya wis. Siki lanjut Yowes. dulu Yowes. ya. Yowes. 1%. Tadi udah Tara, sekarang ini berkaitan dengan Diskon 1% cuma 1.000 dong. 0,5%. Ibarat perak diskon. Recordingnya gagal dah ini. Apa?
ngomong apa? Gagal. Enggak masukin YouTube. Enggak masuk YouTube. Iyalah, ini mah gagal lah. Emang Ustadz nggak bisa tuh. Iya, sombong masuk kita YouTube. tuh. Nggak Apa? bisa tuh talking 7C tuh. Ustadz, Kognitif gagal. Nih, nomor 3. Ini berkaitan dengan apa ini? Nah, tulisannya nomor 5. seorang pedagang membeli karung gula pasir dengan berat Satu karung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kilo. Ya. Tara apa, Berarti- Sat? Tara Ya, berat jelas kemasan. satu Berat karung 50 kilo. kemasan, lupa Berat mulu. berat Isan. bersih ya. Hanya 2%. Berat ikan. Nah, berapa uang yang harus dibayarkan pedagang jika harga 1 kilogram gula pasir itu 11.000? 11.000. Nah, berarti kita cari dulu ya. Nah, di sini berat kotor berarti ya, atau bruto ya. Bruto. Atau bruto itu 50. Brutus. 50 kilo. Tara 2%. Nah, berarti kita cari langsung taranya. Taranya berarti 2/100. 100 Dikali dikali 50. 50. Berapa ini? Mau coret satu. Berapa? Lu sehat. Jadi Satu, satu, satu. Dulu dong. Satu. 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 Mulai. Ya taranya ya dalam kilogram ya. Oke. 1 kilogram. Berarti pedagang yang harus dibayarkan berapa? Berarti harga bersihnya adalah 16. totalnya Eh. berapa? 50 kilo kurangi 1. Loh. 9. 9. Dibandingkan dengan 11.000. 11.000. Oke, berarti 49 kali 11.000. Ya rugi. San, antum aja San yang ngitung San. Berapa? Google. Kan kalkulator cepet San. Iya. Iya San, kan kalau kalkulator. Udah aku aja deh. Aku ini tidak curang. Berapa? 539.000. 500? Dia pakai kalkulator dong. 30? 9. 1.000. 000. 1.000. 000. Oke. Harga yang Kurangnya berapa? 150 kurangnya berapa? Oke ya. Jadi kalau nemu diskon akun Tara masih dalam persen, langsung dicari dalam bentuk satuan yang diinginkan ya. Kalau Tara berkaitan dengan kilo ya berarti dikalikan dengan berat kotornya yang tadi ya. Ini 50 kilo. Oke, kita cari contoh lagi. Tat, emang itu 539. Iya, dihitung aja. 550 kurangi 11 loh. Iya, 539. Cara ngitungnya gitu, Nak. Kalau mau agak cepat lihat nih. Ini 49 tambahin 1 aja kan 50. 50 kali 11, 5 kali 11 kan 55 kan 550 kurangi 11.000. Gimana Sat? 49 ke 11 berapa sih? Apa? Oh iya betul 539. Kali 5 berarti 1 kilo. Oke, ini berkait tadi udah dengan diskon, udah, Tara, udah. Harga bersih ya. Ini sekalian nih berkaitan. Oh, aku nggak ngerti. Apa? Apaan tuh? Pli, burungnya mana Pli? Taguna. Oh, Pri, burungnya mana, Pri? Nih, Kan berat kamu suka bruto pulang burung. karung berasnya, berat bruto 5 karung beras adalah, nah tuh, brutonya 5 karung beras itu 250 kilogram. Kilo. Terus ada Tara Tara. itu berat kemasan, Sat. Iya, ini kan beras. Astagfirullah Ini Isan. 5 beras gini. Iya San. Taranya 2%.
Kadang-kadang ada keterangan seperti ini juga kadang-kadang nggak dipakai, kadang juga ada yang dipakai. Kalau yang di sini nggak dipakai ya. Pertanyaannya berat bersih 1 karung. Oh, berarti nanti ini dipakai nih, ya. Oke, berarti kita akan cari dulu 5 kilo bukan neto 5 karung. Ayo kalau Iya, karena ini kan 250 kilo itu kan 5 karung ya. iya. Nah, ini kan 5 karung ya. 5 karung beras. Nah, berarti Satunya 50. netonya ya udah. Netonya berarti adalah bruto kurangi tara. Tapi taranya belum kita hitung ya di sini ya. Taranya 2% berarti 2/100 dikalikan 250. Kalau antum kaliin ini 500 bagi 100 dapat 5 ya. 1 banding 5. Kilogram. Nah, betul. berarti brutonya itu 250 kurangi taranya 5 kilo. Berarti 245 kilogram. Nah, ini udah ya. Tetapi pertanyaannya neto 1 karung. Per karungnya berapa? Berarti diapain tuh? 255 kilogram diapain nih? Kurang. Tambah. Bagi. Ini 5 karungnya sekian. Berarti kalau untuk sekarung berarti diapain? Bagi. Bagi 5 karung. Sama dengan 49. Iya 49. Ya, 49 kilogram. Loh. Ya. Itu udah selesai, Tat? Udah. Kan pertanyaannya neto 1 karung. Sebenarnya di sini ada cara lain, Nak. Kalau antum perhatiin gini. Bisa saja kita bagi dulu berat per karungnya berapa. Ya. Atau misalkan nih, kita udah hitung ketemu taranya 5 kilo. Tara 5 kilo kan untuk 5 karung, berarti setiap 1 karung itu berkurang 1 kilo. Nah, berarti iya. tinggal sekarungnya kan 250 bagi 5 kan 50 kilo ya, berarti 50 kilo kurangi kilo 49 kilo itu juga bisa. Mudah nggak? Gimana Ustaz? Nggak mudah. Gimana Ustaz? Nih, cara lainnya yang saya ini aneh pakai kata-kata aja berarti. Ini kan 5 karung beras 250 kilo. Ya. Berarti setiap karung beratnya berapa? Setiap karung berarti 50 kilo. 50 kilogram itu masih berat brutonya sekarungnya 50 kilo. Nah, sedangkan di sini ada keterangan taranya 2%. Ya udah 1 karung itu kita langsung hitung taranya 2/100 kali 50 kilo. Itunya berapa? 1 kilo. Nah, 1 kilo ini buat mengurangi 50 kilo. 49. Bisa. Ya. Atau ngitungnya yang awal ini udah ketemu tara untuk 5 karungnya 5 kilo, berarti kalau untuk 1 karung 1 kilo. Nah, berarti tinggal berat sekarungnya 50 kilo kurangi 1 kilo, 49 sama. Ya. Ini bisa jadi ada yang menggunakan cara yang Anda sebutkan sebagai lisan tadi. Ya. Cuma di sini Anda hitung sesuai dengan lagi di pelajaran ya. Cara asli. Oke. Kita lanjut. Tadi udah apa? Tentang apa tadi? Kirain selesai. Ya, bentar. Bruto antara sekali. Kalau soal gini apa namanya? Tentang aritmatika sulit itu contoh soal banyak banget ya. Istirahat. Oh, bukannya 835 ya istilahnya. Bukan gitu maksudnya, istirahat bentar, bukan. Oh, oke. Apa? Nomor berapa ini? 5 ya?
6. 5 betul. Oke. Ibu membeli 5 kaleng susu. Setiap kaleng itu tertulis neto 1 kilo. Ya. Atau itu apa ya tadi? Berat bersih. Ya. Astagfirullahaladzim. Oh, Terus BB. netonya adalah 1 1%. Ini tiap kilo. 1 kilo. Terus? Neto itu berat bersihnya kan? Nah, setelah ditimbang, ternyata berat keseluruhan kaleng susu tersebut adalah 6 kilo. Berarti di sini Tambah 1 kilo. berat seluruh 0,2. Iya 0,2. adalah 6 Berarti sekitar kilo. berapa ya? 20% Berat ya? seluruhnya itu dari mana? Dari 5 kali 1 kilo ditambahkan dengan tara itu 6 kilo. Ya. Oke. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa bruto dan tara setiap kaleng. Oke, ini berhasilnya sekian. Berarti di sini kita akan cari brutonya dulu. Ya. Brutonya berarti ini berat seluruhnya segini, ini bruto ya. Bruto untuk berapa kaleng ini? Brutonya dong. 5 kah? 0,2. Berarti bruto untuk 1 kaleng ya 6 kilo dibagi 6 kilo bagi 5 0,2. 0,2. Iya, Sat. 0,2. 1,2. 0,2. Oh 0,2. 1,2 kilogram. AG. Oke, ini 1 kaleng. Sekarang tara 1 kaleng. Oh ya bruto kan berat itu ya kasarnya. Berat. Tara 1 kaleng berarti Taranya itu yang 0,2. berarti bruto 1 kaleng dikurangi neto. Berarti bruto 1 kaleng 0,2 nah. Hanya 0,2. kurangi netonya 1 kilogram. Berarti di sini berapa? 0,22. Nah, ini Sama baru. aja dong. Kilogram. Ya. Tapi kita bener Ini San. tulis itu urut tulisannya ya, tapi kalau aneh mau ngerjain cepet ya, nah seperti ini nulisnya. Rizal mana Rizal? Tuh yang keselak. Nah, ini Siapa kan keselak? bisa mana nyari ya apa itu? Oh, Danindra. Kapli. Gak mau maunya Danindra. Maunya kapli. Enggak sih, garing sih. Emang. Garing ke Yokes. Lanjut, Tat. Saatnya nge-lag. Enggak. Nah, contoh yang berikut. Kalau di buku paket kalian mana ya? Nih. Papi punya juga. Nah, kalau di UN yang paling banyak soal berkaitan dengan aritmatika sosial SMP adalah berkaitan dengan bunga. Ya. Anda lihat soalnya dari tahun ke tahun itu yang muncul bunga, ya. Bukan yang Muncul bunga. persen-persen yang tadi itu yang neto tara terus kemarin apa namanya? Untung rugi ya. Itu sangat jarang. Jadi itu sebagai materi prasyarat biar kita bisa hitung yang tentang bunga. Nah, perhatikan nih. Nah, mungkin agak berbeda ya dengan yang Nah, perhatikan nih. Lucky menabung di sebuah bank sebesar 3 juta rupiah. Setelah 4 bulan, jumlah uang di tabungannya menjadi 3.200.000
rupiah, persentase bunga banknya berapa? Nah, kita cari tahu dulu ya. Ini tabungan awal atau modal ya. Bisa kita katakan sebagai modal ya. Tabungan awal adalah 3 juta. 3 juta. Terus setelah 4 bulan ya. Setelah 4 bulan itu menjadi 3.200.000. Berarti di sini bunga yang diterima berapa? Tunggu saat, biarkan saya mikir. Berapa? 50. Tunggu. 50. Lah kok 50? Bukan. Bunga yang diterima 200.000. 200. 200.000. iya 200.000, tinggal ini kurangi aja 3.200 Iya. kurangi 3 juta. Ini kan uang aslinya kan 3 juta, ada nambah 200, berarti 200.000 ini sebagai. Kok bunganya malah nambahin uangnya sih? Gimana? Ya iya, bunga kan nambah. Tat, ana izin BAB tat. Ya. Bukannya bunga ngurangin uang ya? Enggak, yang ngurangin uang itu PPh. Ya, bunga itu nambah malah. Bunga diterima setelah 4 bulan ya. Setelah 4 bulan. Berarti ini bunga dalam 4 bulan. Berarti sekarang kita hitung bunga 1 bulannya. Nah, 50. Berapa? 50. Iya, 200.000 bagi 4. 50.000. Nah, tapi pertanyaannya adalah bunga bank per tahun, tapi dalam persentase. Ya, berarti kita hitung dulu bunga dalam 1 tahun berarti 50.000 kalikan 12 berapa? 6 juta. 600. 600 juta. 1.000. Nah, yang ditanyakan persentase, bukan bunga per tahun, jadi persentasenya. Berarti persentase bunga. Tunggu saat. Nah, berarti bunganya per modalnya atau tabungan awal. Kita bilangnya enaknya apa nih? Bunga apa? Modal apa tabungan awal? Awal ya? Tabungan awal. Tabungan awal dikalikan 100%. Namanya persentase pasti dikalikan 100%. Berarti di sini bunganya 600.000. Aku jadi bingung. Per 3 juta. 3 juta. Dikali Dikalikan 100%. Nah, tinggal kita coret-coret tuh ya. Ini 3 udah ini coret. Terus ini coret sama yang ini. Sekarang nolnya 1 sama 01. Sisa 60/3. Berarti berapa? 60/3 itu. Iya, 20. Berarti bunga per tahunnya adalah 20%. Ya, intinya harus sabar kalau ngitung seperti ini ya. Pelan-pelan ya. Oh, ini sekian, maksud soalnya begini ya. Jadi jangan langsung ngeliat angka langsung dibagi enggak ya. Dipahami Itu ceritanya. Makanya Ustaz jangan Kok bikin ini soal kenapa kayak gitu, Ustaz. dicara-caranya kayak gitu, Sat? Maksudnya kan ini Waktunya 100. 2 jam, Dad. Ini. Yang bawah, Ini. yang bawah Yang coretnya gimana emang harusnya? Bentar. Coretnya pakai beda warna gitu. Nih. bukan Sat. Saya bingung, Sat. Kenapa dicoret-coretnya itu kayak gimana ya? Nih, Ana kasih beda warna ya. Pertama warna merah dulu nih. Ana buang nolnya 3 ini sama ini. Oke. Ya. Sekarang Ana warna hijau. Sekarang Ana buang ini. Ini yang ini nolnya 2 nih. 2 dengan yang ini. Oke. Oh, gitu. Terus sisanya warna pink deh. Ya, 0 yang ini 1 nih. Sama ini 1. Nah, semoga kelihatan. Berarti sisa 60 bagi 3. Berarti 20. Oh.
10%. Jadi ngerti saya. Berarti persentase bunganya adalah 20%. Oke, silakan dipahami dulu. Ada soal yang paling sering muncul itu yang model seperti ini. Itu yang dicoret bawahnya 3 juta berapa sih? Apa? 250 ya? Enggak, yang di bawah itu loh, Tat. Yang di bawah 600.000 yang dicoret tuh berapa sih? 3 juta Kan doang. modal awal. 3 juta. Tabungan awal. Kan tabungan awal. Oh, ngerti saya. Iya, Desan. Enggak. Kan latihan. Ini Ihsan ngerti, Tat. Tanyain aja, Tat. Enggak tahu deh. Soal ke Ihsan deh. Enggak. Takut dia. Parah, kasihan. Katanya aja ngerti, Tat. Kapan ngomongnya? Oi, Kak Rijal. Kakak Rijal kemana, Kakak Rijal? Kakak Rijal. Belum Umi. pulang dari Sulawesi. Uminya bro, Umi Rijal. X, pakai X ya. Umi Rijal. X. Gimana coba ngomong? Spiritual. Umi Rijal. Umi Apa Rijal. kabar Umi Rijal? Jokes. Ribet ya punya nama ya. Daripada di dat mulu kan Ini bosan. anjir, uang sebesar 5 juta ya. Nih, perhatikan. Modalnya itu 5 juta. Ya. Oh, bentar. Bahasanya perhatikan. Ini meminjam uang ya. 50.000, Ibaratnya kayak kita yang 5.500.000. Budilanya minjam uang, modalnya ya 5.500.000 semoga aja. 5 juta Atau bagi. rupiah. Ini dia modal, tapi ketika minjem berarti dia sama aja sebagai Bunganya kecil banget. pinjaman. Oke. Emang kalau bunga singnya berapaan? Nah, perhatikan, ini 1% per bulan. Bunganya 1% per Bulan. ini per bulan. Nah, angsuran tiap bulan yang harus dibayar Budila, angsuran ya, jika Budila. selama 10 bulan. Budila bu. Berarti kita bisa langsung hitung bunganya 10 bulan langsung. Atau kita hitung per bulannya berapa, habis itu dikalikan 10, itu juga sama. Ya. Di sini Anda pengen langsung bunga 10 bulan. Jadi 10 dikalikan 1%. Berapa ini? Apa? 10, 500. Ini. Oh, persen. 10%. Ini bunga 10 bulannya 10%. Berarti bisa nih 5.500.000. besar bunganya totalnya Berarti kalau 2% jadi 10 kali 2 aja gitu, Tat? 10% dikalikan modalnya berapa? 5 juta. 5 juta. 5 juta. Berarti ini aneh buang nolnya 2, ini 2. Sisa 10 kali 5, 50, tambah nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Berapa? 500.000. Ini besar total bunganya. Nah, berarti sekarang tanggungannya atau yang harus dibayar ya, harus dibayarkan. Berarti berapa? Yang harus dibayarkan Budila berapa totalnya? 5.500.000. Iya, 5 juta ditambah 500.000. Ingat ya, ini bunga berarti nambah nih. 5.500.000. Ini untuk 10 bulan. Nah, ya selama 10 bulan. Nih, totalnya sekian. Nah, pertanyaannya adalah angsuran tiap bulan. Berarti ditanyakan angsuran tiap bulannya. Berarti Anda tulis di mana? Kan sini ya.
Berarti angsuran Angsuran itu apa, tiap Sat? bulan Oh. berarti Harus dibayar. 5.500.000 rupiah Nah, dibagi dengan dibagi dengan total itu 10, Bu. lah. Berarti bagi 10 ya, berarti berapa? Tinggal coretnya 1 nolnya. 55 nolnya ada 4. 1, 2, 3. 450.000. Jadi harganya adalah per bulannya angsuran adalah 550.000. Jadi tadi tebakan antum bener nggak, San? Apa? Dikasih tugas. Ya. Ada Isan, kita diam aja lah. Bisa Enggak, aku mat ini, mut. Kita diam, kita diam. Mungkin kalau antum udah terbiasa itu bisa lebih cepat. Cuma apa namanya? Ane tulis biar ketika dibaca, oh ini dari sini gitu ya. Biar kita juga ngerti. Maksudnya sekarang. Alhamdulillah kalau ngerti ya. Alhamdulillah. Pokoknya Isan aja yang duluan. Ya, soal ini banyak banget. Tat, Isan duluan, Tat. Nah, ini. Nah, ini contoh-contoh soal yang paling sering muncul di UN yang seperti ini nih. Yang ditanyakan adalah tabungan awal. Kalau di pelajaran yang materi kemarin itu adalah harga awal. Nah, ternyata di sini kita bisa ada sebuah rumus yang mungkin lebih lebih pendek dari yang kemarin. Yang kemarin kita sudah pakai, yang Anda berikan ini Suku bisa bunga lebih apa pendek. tuh, Sat? Nah, perhatikan. Sebuah bank menerapkan suku bunga ya 8% per Suku bunga tahun. itu apa, Sat? Setelah 212 benar nggak nih? Umurnya sepanjang itu kah? 2 abad kah? Mari tunggu, aku butuh kalkulator. Kalkulator. Siapa tahu aja Catatan. kan akhirnya Aku nggak ada aku pakai kalkulator. akhirnya Itu taunya kayaknya ini perasaan. Aku nggak ada pakai kalkulator. Saat ada yang pakai kalkulator. Aku nggak ada. Emang Anda bilang udah ada? berjualan bu. Ini 3 miliar apa 3 juta ya? 2 abad. 2 babat. Kelas 7C namanya bu, kelas 7C. Buta. Ini 212. Statnya bingung. Saya sendiri bingung. Enggak, aneh aja ini. Kita. Apalagi kita tapi statnya bingung. Aneh ganti aja deh ya, ganti aja ya. Yeay. 212 tahun loh. Paket. Ya umurnya Abad ada Najib. Mana sih? Dada aja loh. Tabungan awal. Nah, ini. 600. 600 itu 7.500. 696. Oke, satu. Kan 1696. Nah. Oh. Berapa banyak mananya? 16 kali lipat. Tat, ganti aja Tat. Ya Ustaz, ini 2 abad loh Ustaz. Salah yang soal. Udahlah ganti aja Tat. Hashtag ganti soal. Hashtag ganti. Nanti kalau ulangan jangan kasih beginian Ustaz. Nah iya tuh. Betul. Setuju ya. Betul, setuju. Pokoknya kalau ada senadaus. Nah, coba hitung 212 dibagi Nggak mau, Tat. 42 berapa? Apa Ustaz? Berapa? 212 Ikan Bagi- kalkulator San. Yang pasti Nggak bisa ya? nggak ini. Nggak bisa. 212 dibagi 52. Nggak bisa Isan. Nggak Oh, bisa enggak. ini di kalkulator aneh. Nggak bisa di kalkulator nanti beberapa angka deh pasti. Kalau 12 ke 8 masa banyak sekali. Naik 19 kali lipat. Oh. Nah, Anda lihat soal yang Ya waktunya udah lewat. Mari kita hitung. 16 kali lewat ya?
Iya ya. 35 ada 35. Masih ada 3 menit lagi. Tapi dia enggak. Enggak, Tat, maksudnya udah selesai, Tat. Nah, gitu dong. Ganti soal set. Atau enggak langsung istirahat. Waduh. Bisa jawab nih. Bang, ya. Ihsan menghilang. Invisibility. Bu, kelas 7C. Aneh penasaran itu 212. Buah bank. Buah bangkrut. Buah bank. San, coba kalkulatormu. Ini Orangnya ini tidak suka buat apa? kamu ketemu. Ini contoh soal Ini terakhir. bukan 212. Terusnya gimana ya? Ustad? 121. Oh, Dibalik nih jangan-jangan angkanya tetap 212 nih. 212. Ini bukan 212. 121. 2,5 tahun. Oh, Setengah-setengah. Oh, 2,5 tahun. Jauh banget loh. Astagfirullah. ah, 2,5 sama 2 abad Dua, 1/2 gitu. Nah, gitu. Nah, oke. Aduh. Nah, gitu dong. 45. Menerapkan suku bunga 8% per tahun, ya. 8% nih, ya. Setelah 3 tahun, setelah tabungan di bank menjadi 3 juta, ya. Tabungan awalnya berapa? Nah, Tunggu saat, saya ngitung saat. Oh, ini berarti dibalik pertanyaannya. berarti Iya. ini tulis dulu, ya. Persentase bunga yang didapat, ya, totalnya adalah 8% dikalikan 2,5, ya ini tahun ya, karena kan persen per tahun ya. Jadinya berapa ini? 8 kali 2, 16 tambah 4, 20%. Ini total bunga yang dia dapatkan 20%. Ini selama 2,5 tahun. Karena ini langsung 3 juta ya. Nah, berarti sekarang tabungan awalnya berapa? Kayak kemarin di sana ya. Tabungan awal berarti ya, di sini adalah modal ya. Tabungan awal itu adalah 100 per 100 ditambah Aku bingung. 10. Ini semuanya dalam persen ya. Ya. Semuanya dalam persen. Dikalikan dengan tabungan yang akhirnya. Nah, ini tabungan akhirnya 3 juta ya. Berarti ini 100 persennya kita buang aja per 120 kali 3 juta. Sama kayak kemarin caranya yang mencari harga awal. Ini cuma di sini bahasanya tabungan awal ya. Dibuang nolnya, ini ada buang 1 sama ini. Berarti sisa berapa tuh? 10 sama 12 bagi 2 dapat 5 per 6 kali 3 juta. Berarti 6 saya coret dengan 30 bisa 5. Berarti berapa itu tabungan awalnya? 5 kali 5? 25, nolnya ada 5. Ya, berarti 2.500.000. 2.500.000 rupiah. Ini ingat, ininya di sini ya. Oke. Jadi rumusnya 20%-nya di bawah nih. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita bahas di